Kalian punya data, tapi bingung cara menyajikannya. Tableau solusinya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Andromeda dengan NIM F042403. Perkenalkan, nama saya Sandra Berikvitoyo dengan nomor NIM F04244040. Halo, perkenalkan, nama saya Hilbram Darmawan dengan NIM F04244048. Apa itu Tableau? Tableau adalah business intelligence tools yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan visualisasi data untuk pemecahan masalah bisnis perusahaan. Tableau juga dapat digunakan sebagai visual analytic platform di mana Tableau dapat membantu menganalisis data dari berbagai sumber dan melaporkannya dalam bentuk visual yang beragam sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Mengapa banyak orang memilih Tableau? Alasan yang pertama adalah karena Tableau cepat dan intuitif, di mana Tableau memungkinkan para pengguna dapat melakukan visualisasi data tanpa harus memiliki keterampilan pemrograman. Yang kedua adalah karena Tableau interaktif, di mana pengguna dapat menyaring dan mengeksplorasi data dengan mudah. Yang ketiga, karena Tableau kuat dan fleksibel, di mana Tableau bisa mengolah data dari Excel, SQL, Google Sheets, dan Big Data, sehingga Tableau sangat cocok untuk siapa saja, mulai dari analis data, pelaku bisnis, hingga mahasiswa yang ingin memahami data dengan lebih baik. Kemudian ada fitur-fitur dari Tableau. Yang pertama ada fitur dashboard. Pada dashboard, kamu dapat melihat keseluruhan informasi data yang sudah kamu kerjakan seperti visual, teks, objek, dan sebagainya. Dashboard berguna untuk melihat data as stories, menambahkan layout, hingga menggunakan filter yang berfungsi untuk menyaring informasi yang dibutuhkan. Kedua, ada fitur collaboration and sharing. Tableau menyediakan fitur collaboration and sharing untuk memungkinkan kamu berkolaborasi dan bekerja sama dengan tim dalam mengolah data, membagikan hasil visualisasi, hingga berbagi informasi dari berbagai sumber data. Yang ketiga, ada fitur live dan in-memory data. Kamu dapat menghubungkan data sekaligus dari berbagai sumber data, baik yang tersedia di database atau dari external source secara real time. Kemudian, ada fitur data source. Fitur ini digunakan untuk memperoleh data dari berbagai sumber, seperti relational database, on-cloud data, warehouse, dan spreadsheet. Yang kelima, ada S-Data. Fitur S-Data berguna untuk melayani kamu dalam menemukan jawaban yang diinginkan terkait data yang sedang dikerjakan. Misalnya, jika kamu ingin mengetahui data produk yang sedang tren, kamu bisa langsung mengetikkan pertanyaan tersebut. Secara otomatis, Tableau akan menampilkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan yang keenam, ada fitur Maps. Fitur Maps dapat kamu gunakan untuk menambahkan informasi geografis seperti nama wilayah, kode pos, dan sebagainya. Yang ketujuh, Tableau memiliki fitur Data Robust Security. Tableau berupaya untuk memastikan keamanan data yang kamu kerjakan. Tableau menyediakan layanan authentication dan permission terhadap izin akses user terhadap data. Fitur ke-8 ada Advanced Visualization. Tableau menyediakan library yang dapat kamu akses untuk mendapatkan bentuk visual data yang diinginkan. Tersedia beragam jenis visual yang dapat dipilih, mulai dari bar chart, pie chart, Gantt chart, tree maps, dan sebagainya. Dan fitur ke-9 ada Trendline dan Predictive Analysis. Kamu dapat dengan mudah melihat hasil analisis yang diinginkan berdasarkan parameter yang diinput. Tableau menyediakan time series dan forecasting yang dapat menampilkan hasil analisis dari waktu ke waktu yang memberikan predictive analysis berdasarkan data tersebut. Jadi, udah pasti fitur-fitur tersebut bakal berguna banget jika kamu pakai Tableau. Cara menggunakannya, kita bisa impor data bisa dari Excel ataupun CSV dan lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan impor data CSV berupa data kasus COVID di Indonesia. Nah, ini udah muncul datanya yang telah kita impor. Kemudian kita masuk ke worksheet untuk memilih datanya. Nah, kemudian data tersebut bisa ditarik dan lepas ke dashboard seperti ini, sehingga akan memunculkan data seperti ini. Ini adalah data
kasus COVID dalam cakupan provinsi. Nah, kemudian dari data tersebut itu bisa kita visualisasikan. Contohnya kita coba untuk memvisualisasikannya menjadi sebuah map. Nah, itu akan datanya tadi sudah otomatis akan termuat dalam sebuah map. Contohnya ini ada di Jawa Timur dengan kasusnya ada 103.000. Kita juga bisa ganti datanya menjadi sebuah data seperti ini misal. Jadi bisa kita ubah visualnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu.